Oke teman-teman, saya ingin sedikit berbagi bagaimana agar para peserta yang middle management, ada top, middle, dan lower frontline. Saya bicara tentang middle management, itu para supervisor, group leader, safety officer. Kita kan sentuh mereka dengan safety leadership skill, okay, yang mereka akan pakai sehari-hari. Nah, setelah kelas itu kita coaching mereka ke lapangan, tapi kan tidak selamanya kita di sini, kita akan tinggalkan mereka. Nah, bagaimana caranya agar skill-skill ini tuh sustain, terus berjalan? Ini pertanyaan. Jawabannya adalah ada yang soft way, cara yang lembut, ada juga yang cara hard way, cara yang keras. Saya mulai dari cara lembut dulu. Cara lembut itu, para site leader yang sudah ikut training ini diminta oleh atasannya, either oleh si company man, ya, atasan mereka yang paling tinggi, oleh manajemen, top manajemen mungkin, lakukan skill, misalnya ada 4 skill, lakukan 4 skill ini. Oke, nanti berikan kepada saya hasil Anda melakukan skill ini. Bisa dalam bentuk kartu-kartu observasi, kartu komunikasi. Mereka harus melaporkan, misalnya seminggu bisa lakukan 3 kali, seminggu 6 kali, silakan. Oke. Tapi ada laporannya per minggu. Itu cara yang soft way. Mengapa soft way? Karena biasanya cara ini itu tidak semua orang akan mudah menggerakkannya, karena belum ada tekanan, makanya pelan. Cara seperti ini akan membutuhkan waktu merubah safety culture di pekerja. Maksudnya merubah safety culture itu begini: apabila semua set leader di lapangan itu dalam melakukan suatu interaksi kepada pekerja itu polanya sama, caranya sama, maka akan terbentuk safety culture kan. Nah, cara mereka dengan cara yang software ini, diminta mereka melakukan lalu lapor kepada manajemen mungkin seminggu sekali, ini membutuhkan waktu. Ya biasanya 6 bulan baru terasa perubahan, ya. Perubahan yang diinginkan lah, 6 bulan tuh baru terasa, orang tuh merasa diwongke, merasa dimanusiakan, ya. Nah, itu yang soft way. Bagaimana dengan yang hard way, yang cara keras, hard way? Yang keras ini lakukan dengan cara reward and punishment yang seimbang. Okay. Sekarang contoh yang reward, yang reward dulu nih. Kalau mereka melakukan skill safety leadership skill ini dilakukan, misalnya mereka seminggu melakukan 7 kali, maka mereka mendapat suatu reward. Misalnya nilainya 50.000 gitu kan. 50.000 nilainya mereka melakukan skill selama 1 minggu, 50.000. Tapi kalau mereka tidak melakukan, maka mereka juga, wah, yang sebelah kanan ini punishmentnya nih, maka mereka juga perlu diberikan punishment. Hukumannya berapa? Sejumlah sama dengan reward tadi, juga 50.000. 50.000 ini jangan dipakai oleh kita. 50.000 ini buatlah suatu berguna bagi anak buahnya si site leader ini. Misalnya dia punya 7 orang anak buah, ya 50.000 dibeliin gorengan cukup banyak untuk 7 orang makan, atau kue-kue atau makan siang, silahkan beli gitu loh. Jadi kalau hardware ini membentuk perilaku site leader setelah workshop itu, mereka cuma punya 2 pilihan. Anda mau didenda 50.000, beliin makanan untuk anak buahnya, sedekah, hitung-hitungnya dengan cara positif, ya, dipaksa sedekah dia, atau dia dapat uang 50.000 atau hadiah dalam bentuk 50.000 gift gitu kan. Agar ini terus dijalankan. Cuma 2 itu pilihan, jangan berikan pilihan ketiga, jangan berikan pilihan 4, ya. Saya menyatakan berikan 2 pilihan. Dan yang terakhir teman-teman, saya tidak menganjurkan kalau Anda memberikan reward punishment itu hanya berikan punishment saja. Anda kalau tidak melakukan diberi hukuman misalnya 500.000, 100.000, 20.000 kalau tidak pakai APD. Jangan, saya tidak menjadi. Mengapa? Karena Anda menciptakan justru energi negatif yang berkembang. Mereka dipaksa dengan cara yang tidak adil. Yang timbul malah justru merasa ditindas, tidak adil. Akhirnya trust mereka pada manajemen justru turun, bukan naik. Jadi kalau kita mau melakukan reward punishment, usahakan itu harus seimbang. Ya, kalau seimbang, kalau mereka dapat sama dengan kalau mereka keluarkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.